Masyarakat cukup bagus untuk menyekolahkan anaknya. Dari siswa yang jumlahnya hanya 22-an ya, sekitar 22 atau 23 lah seingat saya. Hidayatullah bisa berkembang. Dan kita ketika mendakwahkan ajaran Islam melalui Hidayatullah ini, alhamdulillah bisa diterima oleh seluruh golongan. Ya, tidak hanya untuk satu golongan, tapi alhamdulillah kita bisa diterima oleh hampir seluruh golongan umat Islam. Ayo teman-teman, sebelumnya silakan di subscribe, aktifkan notifikasinya, like and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita saat ini ada Ustadz Farhan Siswanto. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz, gimana kabarnya ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, baik. Dan saya alhamdulillah ini sudah beberapa kali untuk menginjak di tanah Lingga nih, tanah Melayu Lingga. Kapan sih Ustadz bergabung dengan pesantren Hidayatullah? Atau awal mula Ustadz kenal Hidayatullah itu dari mana Ustadz? Ya, alhamdulillah. Saya tertarik dengan Hidayatullah itu bukan karena Hidayatullah itu organisasi yang terbesar ya, dan saya yakin dengan konsep yang ditawarkan Hidayatullah akan menjadi lembaga atau organisasi yang besar gitu ya. Nah, itulah yang membuat saya tertarik masuk Hidayatullah. Ya, saya pelajari konsep-konsepnya. Bahwa saya mengenal Hidayatullah sejak SMP itu. Sejak SMP. Nah, saya pertama kali itu membaca majalah Suara Hidayatullah itu. Waktu Nah, SMP. ya, ada kawan, ada temen itu membawa majalah di sekolah. Saya baca, saya pinjam. Oh, bagus sekali. Wah, saya mulai tertarik. Nah, cuman karena waktu itu sempat terhenti karena saya tipenya orang itu kan suka belajar, jadi fokus ke sekolah. Nah, sehingga sempat terhenti dengan Hidayatullah. Kemudian sampai saya melanjutkan ke sekolah ke tingkat di SMA. Nah, selepas lulus dari SMA inilah kemudian saya berpikir saya ingin kuliah. Saya ingin mencari kebenaran. Nah, teringatlah saya dengan Hidayatullah itu, sehingga saya coba mencari di mana sih Hidayatullah ini berada. Nah, saya ketemu dengan cabang Hidayatullah Purwodadi. Nah, disitulah saya ketemu dengan Ustadz Syakib. Nah, Ustadz Syakib inilah yang memberikan sebuah gambaran bahwa insya Allah konsep yang benar, katanya konsep yang bagus, dari lembaga-lembaga atau organisasi Islam, salah satunya ini Hidayatullah. Nah, saya nggak panjang lebar sih Ustadz Syakib menjaga saya. Kalau antum pengen lebih tahu lebih dalam, kalau pengen kuliah sana, datang aja ke Surabaya. Ya, ke Surabaya, ke Style katanya. Karena di situ memang ada kakak kelasmu itu, namanya Amin Suwarto. Nah, gitu, Amin Suwarto. Dia juga tahu karena Amin Suwarto satu kampung sama saya itu. Kemudian yang mengarahkan saya untuk masuk di Style itu tahun 98 ya, 98 ya, 98 nah itu saya masuk di Surabaya melalui Style itu. Tapi sebenarnya saya sudah mengenal Hidayatullah itu sejak saya SMP gitu ya. Ustadz tadi kan ada alasannya itu adalah untuk mencari kebenaran nih Ustadz. Kalau di Jawa sendiri itu kan udah banyak sekali sebenarnya Ustadz, untuk perkuliahan yang Islam itu banyak itu Ustadz ya. Banyak sekali ya, mungkin yang lebih bagus bangunannya segala macam lah, lebih dari Hidayatullah lah Ustadz. Tetapi kenapa Ustadz begitu membaca majalah Hidayatullah langsung tertarik gitu Ustadz? Sedangkan banyak sekali yang lain daripada itu Ustadz. Ya, saya itu suka membaca ya, suka membaca. Jadi dari beberapa literatur yang saya baca, mulai dari beberapa ya organisasi Islam yang ada, ya, artinya ya saya tidak itu bagus juga, tapi saya lebih menarik dengan apa yang ditawarkan oleh Hidayatullah. Konsepnya itu betul-betul bagi saya itu ini sebuah konsep yang sangat-sangat mendasar. Nah, ketika saya mulai mengenal sistematika wahyu itu, nah saya ada semacam, mungkin inilah sebenarnya memang tarbiyah atau konsep yang ditawarkan oleh
oleh Allah kepada umat manusia ini melalui nabinya yang terakhir itu, dengan sistematika nuzulnya wahyu atau sistematika wahyu itulah memang itu sudah direkayasa demikian rupa. Inilah sebenarnya jalan tarbiyah atau manhaj terbaik untuk menghasilkan generasi-generasi akhir zaman yang terbaik. Nah itu yang nggak saya dapati di dalam organisasi yang lain. Nah itu saya dapatkan di Hidayatullah, sehingga saya tertarik dengan konsep SW ini, sistematika wahyu inilah ya, mulai dari konsep prawahyu, kemudian sampai konsep al-alaq ya, Iqra, kemudian al-qalam, kemudian al-muzammil, al-mudaththir, kemudian sampai pada al-fatihah. Ini sebuah gagasan yang luar biasa gitu ya, ingin coba mengembalikan bagaimana peragaan tarbiyah ke apa yang diperagakan oleh utusan Allah itu, utusan Tuhan di muka bumi ini. Nah, sehingga itulah yang membuat saya tertarik dibandingkan dengan konsep-konsep yang lain. Lahir di keluarga salah satu orang tua saya adalah salah satu pengurus sebuah organisasi Islam gitu. Sehingga saya juga bisa komparasi ya, membandingkan antara lembaga ini dengan lembaga ini, mana yang menurut saya yakini itu jauh lebih baik ya. Kalau meyakini bahwa sesuatu yang benar kan tidak salah, kita tidak salah ya, menurut kita ini kita yakini benar ya, meskipun memang kebenaran secara mutlak itu kan Allah ya, tapi kita berusaha untuk menggunakan segenap potensi kita, kemampuan akal kita, apa sih sebenarnya yang menjadi tujuan hidup kita, sehingga kita harus kemana, apa sih kendaraan yang harus kita pakai untuk supaya kita bisa selamat dunia akhirat. Nah, di Batam Ustaz kira-kira yang seangkatan sama Ustaz siapa? Nggak ada ya? Saya setelah kuliah itu ya di Hidayatullah Surabaya, kemudian ditugaskan ke Batam. Itu tahun 2002. Itu berdua saya sama Ustaz Sumarno ya. Ustaz Sumarno yang sekarang beliau bertugas di Hidayatullah Karimun ya, untuk mengelola sekolah tinggi ilmu tarbiyah Mumtaz. Nah, itu sama-sama kami awalnya datang ke Batu Haji, Batam. Waktu itu Batu Haji masih ya, masih semak-semak ya gitu, karena waktu itu memang pengembangan kota Batam belum seperti ini ya. Tahun 2000 ya, tahun 2002. Ya, kami datang 2002 akhir, kemudian diamanai untuk bergabung di lembaga pendidikan mulai dari tingkat SD. Tingkat SD, kemudian berjalan, kemudian alhamdulillah animo masyarakat cukup bagus untuk menyekolahkan anaknya. Dari siswa yang jumlahnya hanya 22-an ya, sekitar 22 atau 23 lah seingat saya. Satu kelas atau ya, keseluruhan? hanya satu kelas saja, satu kelas. Waktu itu awal-awal? Ya, awal-awal hanya segitu. Itu pun beberapa orang tua sudah mengajukan untuk pindah kelas. Ya, pindah kelas ya, karena dia melihat katanya sekolah ini kurang terminate dengan baik. Nah, alhamdulillah dengan kedatangan kami, amanah yang kami berikan, kami coba ikhtiar bagaimana memberikan kepercayaan kepada orang tua bahwa sekolah ini akan kita kelola dengan baik, kita manage dengan baik ya. Dan alhamdulillah dari pergerakan kemajuan dari tahun ke tahun, jumlah siswanya cukup signifikan. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, dari 22 atau 23 anak ya, seingat saya itu, sampai saya diamanai sampai tahun 2007 itu siswanya sudah mencapai, sudah di atas sekitar 600-an itu, 600-an. Dalam waktu berapa tahun? Ya, dari 2003 sampai 2007 sekitar 4 tahunan, 4-5 tahun itu sudah sekitar 600-an. Nah, sekarang alhamdulillah siswanya sudah mencapai di angka 1000-an ya. SD yang sekarang. Ya itu alhamdulillah. Itu ya berkat perjuangan teman-teman ya, tim yang bagus, tim yang solid, kemudian juga sosialisasi kita bahwa inilah konsep
pendidikan yang diusung, yang dibawa oleh Hidayatullah. Jadi Hidayatullah bukan mengusung kemegahan gedungnya, infrastrukturnya, tetapi lebih cenderung bagaimana konsep program yang kita tawarkan, ya, program Al-Qur'annya, program penguatan akidahnya, ya, panduan berislamnya itu, ya, kemudian dalam bingkai pesantren kita perkaya dengan kurikulum diniyah atau kurikulum pesantren itu, ya, kita perkaya dengan bahasa Arab, ya, ada bahasa Inggris juga, kemudian juga life skill lainnya, ya, ada seperti kayak eskul, memanah dan seterusnya. Ini yang sebenarnya kita tawarkan dalam konsep pendidikan Hidayatullah. Dan alhamdulillah ini menjadi sorotan masyarakat, ya. Oh, ini sesuatu yang baru ini, alhamdulillah itu. Sehingga Hidayatullah disitulah sebenarnya Hidayatullah bisa berkembang. Dan kita ketika mendakwahkan ajaran Islam melalui Hidayatullah ini, alhamdulillah bisa diterima oleh seluruh golongan, ya, tidak hanya untuk satu golongan, tapi alhamdulillah kita bisa diterima oleh hampir seluruh golongan umat Islam. Situ. Waktu itu Ustadz masuk ke Surabaya ini kan sebagai orang luar, Ustadz, ya, yang belum sama sekali, mungkin mondok pun belum sama sekali, Ustadz, ya. Kemudian Ustadz kuliah di situ, kemudian Ustadz mau ditugaskan, kira-kira spirit yang Ustadz yang Ustadz dapatkan di sana itu apa, Ustadz, sehingga Ustadz mau ditugaskan kemana-mana, Ustadz? Ya, saya tidak tahu awalnya tuh ditugaskan kemana, mau ngapain, tidak tahu. Tapi setelah kami mendapatkan pencerahan dari konsep sistematika wahyu ini, bagaimana kita harus turun ke gelanggang, bagaimana kita harus mendakwahkan kebaikan ini, ya, bagaimana kita harus membesarkan ini risalah Allah ini, inilah yang tergerakkan kepada kita. Oh, dengan inilah insya Allah kita bisa berkembang, sehingga saat itu kita senang kali ketika ditugaskan itu. Wah, ini berarti tantangan buat kita untuk apa yang sudah kita pelajari itu kita kembangkan, kita wujudkan, kita implementasikan dalam sebuah lembaga pendidikan yang langsung berbenturan dengan masyarakat. Ya, selama ini kita menimba ilmu, kita pelajari di style. Nah, begitu kita sudah menjelang lulus, kemudian kita dilakukan penguatan daurah marhalah ula, gitu, ya, kemudian penguatan manhaj sistematika wahyu, kemudian konsep-konsep pendidikan Hidayatullah. Nah, itulah yang membuat kita siap ditugaskan, karena kita ingin mengaplikasikan itu, ingin mengimplementasikan konsep-konsep pendidikan itulah, ya. Nah, sehingga kita sangat termotivasi ketika ditugaskan untuk merintis, mengelola sebuah lembaga pendidikan. Di situ sebenarnya awalnya saya seperti itu, ya. Ustaz, kalau kita lihat sekarang ini kan apalagi kita sebagai manusia biasa, Ustaz, itu kan perasaan guncang, perasaan khawatir, apalagi bertugas ke tempat yang baru gitu, Ustaz. Waktu Ustaz awal-awal ke Batam tuh nggak ada pikiran apa-apa, Ustaz, temannya. Kan biasa, wajar lah, Ustaz, kita datang tempat yang betul-betul perintisan awal kan ada guncangan-guncangan. Ya, karena waktu itu saya masih muda sekali, ya. Ya. Saya masih ditugaskan itu ketika umur baru 24 kalau nggak salah, ya, 24 tahun. Jadi bagi saya semangat itu tuh ya sekuat-kuatnya gitu. Jadi saya tidak peduli nanti apa yang terjadi, pokoknya udah saya ingin melakukan yang terbaik, kan gitu. Ya, dan alhamdulillah ketika saya ditugaskan di Batam ini boleh dikatakan tidak terlalu banyak hambatan, ini dengan semangat teman-teman, dukungan teman-teman, punya tim yang bagus, ya. Kemudian kita rajin melakukan silaturahmi, kita kunjungan ke orang tua, ke tokoh masyarakat. Ini alhamdulillah penerimaan mereka bagus. Nah, itulah yang menjadi modal semangat kita ini untuk membangun pendidikan di Batam dan Kepulauan Riau ini. Kekeluargaan di Batam itu terasa sekali, Ustaz. Ya, waktu awal-awal itu saya wallahu alam, saya juga tidak pernah merasa nanti saya mendapatkan saudara di sini, saya diterima masyarakat di sini, itu tidak terpikirkan. Begitu saya udah datang, pokoknya saya ini datang, insya Allah
membawa kebenaran, insya Allah pasti Allah akan juga akan meridhoi. Nah, dan itu terbukti. Ketika kami datang, sambutannya bagus, wali murid bagus, yang awalnya mau pindah nggak jadi pindah, ya, nggak jadi pindah. Kemudian kita sosialiskan terus program-program ini, dan alhamdulillah banyak animo masyarakat yang tertarik untuk memasukkan putra putrinya di sekolah Hidayatullah. Ini alhamdulillah, itu saya kira itu maunah dari Allah Subhanahu wa taala.